Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ali ma' sahbi wa tubba'in ila amma ba'd. Qala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Wa qala nabiyyuna sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-maut babun wa kullu nasi dakhilun. Sadaqallahu maulana azimul karim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita muliakan, yang kita cintai, yang kita hormati guru kita Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Al-Fadil, Al-Habib, Abdurrahman bin Fadil Al-Jufri. Kita doakan semoga beliau dan keluarga dipanjangkan umurnya dalam keberkahan, selalu diberikan kesehatan, baik zahir maupun batin. Juga yang saya hormati Bapak Raden Haji Adi Haryadi selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Alamin, para kiai, para jengan, para asatidz, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, bapak-bapak, para pemuda, saudaraku sekalian, seiman, seagama, seakidah, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, Nabi Agung, baginda tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang setia dan cinta kepada beliau. Semoga di hari kiamat kita semuanya selaku umatnya, juga keluarga kita dan saudara kita, oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul ummah dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, malam ini kita ditakdirkan oleh Allah atas kehendak Allah duduk berkumpul bersilaturahim bermuajahah di Masjid Al-Amin yang kita cintai ini dalam rangka untuk mentahlilan dan mendoakan ibunda tercinta almarhumah Umi Hajah Titin Khotimah yang telah dipanggil oleh Allah hari yang lalu, tepatnya meninggal dunia pada hari Ahad tanggal 23 Silih Mulud tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 November 2021 pukul 06.30 pagi. Sekarang almarhumah berada di alam barzah memasuki malam kelima. Rasulullah mengingatkan kepada kita, mal mayyitu fi qabrihi illa yang tadu da'wat akhir. Dia adalah mayit yang berada di alam kubur melainkan selalu menunggu doa, selalu menunggu kiriman doa, kiriman pahala dari bacaan tahlil, tahmid, tasbih, sholawat dan sebagainya. Kita doakan semoga almarhumah ibunda tercinta Umi Hajah Titin Khotimah binti Haji Jamaluddin yang saat ini sedang berada di alam barzah, selama berada di alam barzah sampai datangnya hari kiamat, semoga selalu berada dalam limpahan rahmat Allah, berada dalam ampunan Allah, berada dalam ridhonya Allah. Alam barzahnya alam kubur semoga oleh Allah dilapangkan
diluaskan, dijemparkan, dijadikan rawdoh riyadhil jinan, taman daripada taman-taman surga, dan semoga ruhnya oleh Allah dikumpulkan bersama ruhnya hamba-hamba Allah yang soleh nanti di dalam surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atas nama Sohibul Bait keluarga besar almarhumah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pihak, bapak-bapak, para pemuda yang telah berkenan memenuhi undangan kami untuk mentahlilkan dan mendoakan almarhumah. Kami tidak bisa membalas kebaikan bapak-bapak, semuanya kami serahkan kepada Allah, karena Allah lah sebaik-baik pembalas. Allah akan membalas kebaikan yang bapak lakukan dengan balasan yang jauh lebih baik dan lebih besar pahalanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang kedua, atas nama almarhumah, keluarga almarhumah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, yang sebesar-besarnya. Sudah barang tentu banyak kekurangan, banyak hal-hal yang tidak berkenan mungkin di hati para hadirin. Mohon dimaklum dan mohon dimaafkan, terutama untuk almarhumah Ibunda Hajah Titin Khotimah. Mohon dimaafkan atas segala kesalahannya. Bapak-bapak, para pemuda, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti yang akan memimpin tahlil yaitu guru kita Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Al-Fadil, Al-Habib, Abdurrahman bin Badrul Al-Jubri, dan nanti yang akan memimpin doa Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Al-Ustadz Nur Fatoni. Sebelum acara tahlilan dimulai, saya mohon ridhonya, mohon keikhlasan hatinya untuk sedikit menyampaikan mau'izatul hasanah yang bersumber dari agama, bahwa dalam Al-Quran surah yang keempat, surah An-Nisa, juz yang kelima ayat 78, Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita semuanya pasti dimanapun berada, kemanapun kita pergi, dalam keadaan bagaimanapun, apabila ajal kematian yang telah ditetapkan oleh Allah datang kepada kita, kita pasti akan mati dan tidak bisa menolaknya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Di mana saja kamu berada, di rumah, di luar rumah, di mana saja kamu berada, kematian pasti akan menemui kamu, akan mendatangi kamu. Sekalipun kamu bersembunyi atau berada di tempat yang dibenteng dengan kokoh dan tinggi. Para jamaah, yang penting buat kita adalah mempersiapkan bekal untuk sesudah mati, karena di seberang kematian masih ada kehidupan yang panjang. Pertama, kehidupan kita di alam barzakh merupakan alam ketiga, merupakan alam keempat. Alam pertama kita berada di alam arwah, alam lahut. Alam kedua kita berada di alam rohim, dalam kandungan ibu. Alam ketiga sekarang kita berada di alam dunia, bersifat sementara, cepat atau lambat kita pasti akan meninggalkan alam dunia. Alam keempat, alam barzakh. Nah, di alam barzakh ada kehidupan. Bahagia atau sengsaranya kita di alam barzakh tergantung apa yang kita lakukan sekarang ketika kita hidup di alam dunia. Maka selagi kita masih diberikan kesempatan hidup di alam dunia, seyogyanya kita agar pandai-pandai memanfaatkan nikmat hidup, nikmat umur, nikmat sehat untuk terus secara istiqomah berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan, berlomba-lomba dalam mengerjakan amal soleh, berlomba-lomba dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan amal soleh, amal ibadah yang kita kerjakan selama kita di dalam dunia, itulah yang akan kita butuhkan untuk bekal kita nanti di alam kubur, di alam barzakh, dan di alam akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 perkara yang apabila 4 perkara ini kita jaga, kita amalkan, kita biasakan,
maka dijamin ketika kita sudah masuk alam kubur, kita oleh Allah akan diselamatkan dari azab kubur. Alam kubur kita oleh Allah akan diluaskan, dilapangkan, dijadikan taman daripada taman-taman surga. Yang 4 perkara tersebut, pertama, menjaga kewajiban sholat. Sholat 5 waktu termasuk sholat Jumat yang punya wajib, itulah yang akan menyelamatkan kita nanti alam kubur. Itulah yang akan menerangi kita di alam kubur. Itulah yang membuat alam kubur kita nanti oleh Allah diluaskan, dilapangkan. Yang kedua, bersedekah. Baik sedekah dengan harta, makanan, minuman, apapun yang bersifat materi, maupun sedekah berupa ilmu, dan ataupun sedekah berupa tenaga, maupun sedekah berupa kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, dan ataupun sedekah berupa tersenyum kepada saudara kita sesama agama. Sedekah itulah yang akan menerangi alam kubur. Semakin banyak kita bersedekah, alam kubur kita akan semakin diterangkan oleh Allah, diluaskan, diindahkan, dijadikan taman daripada taman-taman surga. Dan yang keempat adalah membaca Al-Quran. Semakin banyak kita, semakin rajin kita membaca Al-Quran, alam kubur kita akan semakin luas, dan kita oleh Allah akan diselamatkan dari azab kubur. Dan yang keempat adalah memperbanyak membaca tasbih kepada Allah, memperbanyak berzikir kepada Allah. Itulah 4 perkara yang harus kita jaga, yang harus kita amalkan, yang harus kita biasakan selama kita ini dalam dunia. Yang pertama sholat, yang kedua sedekah, yang ketiga membaca Quran, yang keempat memperbanyak membaca tasbih atau memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana diterangkan di dalam kitab Tamhidul Ghafilin yang dikarang oleh seorang ulama besar yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bermadzhab Imam Syafi'i. Beliau bernama Al-Faqih Al-Alim Al-Allamah Al-Qadir Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahullah taala. Beliau menerangkan dalam kitabnya, man arada ayat 2 min ajabil qabri fa'alaihi ayyulazima arba'ata asya'a wa yajtani bi arba'ata asya'a fa amal arba'atul lati lazimuha fa hafadhatus shalawat wa shadaqah wa qira'atul Qur'an wa kasratut tasbih. Barang siapa yang oleh Allah ingin diselamatkan dari azab kubur, dari siksa kubur, dan alam kuburnya oleh Allah ingin diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan taman surga. Barang siapa yang ingin dibahagiakan oleh Allah hidupnya di alam kubur itu rumah masa depan kita. Kita semuanya pasti cepat atau lambat akan menjadi penghuni rumah masa depan yang namanya alam kubur. Rumah yang sekarang kita tinggal bersama keluarga, istri dan anak di dalamnya, itu rumah sementara, cepat atau lambat pasti akan kita tinggalkan. Yuk kita pikirkan rumah masa depan kita alam kubur. Bagaimana nanti nasib kita ketika kita sudah menjadi penghuni rumah masa depan alam kubur? Bagaimana? Apakah kita akan bahagia di alam kubur atau sengsara? Jawabannya tergantung apa yang kita lakukan sekarang. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika baik yang kita lakukan amal kebaikan, amal saleh, amal ibadah, maka kita akan bahagia di alam kubur, lebih bahagia daripada hidup kita di alam dunia. Dan jika amal buruk, amal dosa, amal jahat yang kita perbuat di alam dunia, maka itulah yang akan menyengsarakan kita nanti ketika kita sudah menjadi penghuni rumah masa depan yang namanya alam kubur. Dan kita akan hidup di alam kubur jauh lebih lama daripada hidup kita di alam dunia. Kita hidup di alamnya paling 80 tahun, itu pun belum tentu. Ini sekedar mengingatkan bagi bapak-bapak yang saat ini umpama umurnya sudah 70 tahun, ya 70 tahun, 11 bulan, 29 hari, berarti besok siap-siap naik kendaraan yang sangat menakutkan, namanya batang kurung atau keranda atau pasaran. Saudaraku yang dimuliakan Allah, barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari azab kubur dan alam kuburnya diterangkan, diluaskan, dilapangkan, dijadikan rawdah riyadhil jinan, taman daripada taman-taman surga. Yang pertama, jaga biasakan sholat 5 waktu, jangan sepelekan, jangan ditinggalkan, jangan diremehkan. Orang yang meremehkan sholat, sama artinya dia meremehkan kepada yang memerintahkan sholat, yaitu meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sholat adalah perintah Allah, bukan perintah siapa-siapa. Yang kedua,
jaga, biasakan untuk selalu bersedekah. Sedekah itu kan yang penting ikhlas, betul nggak? Sedekah yang penting ikhlas. Daripada sedekah sedikit nggak ikhlas, lebih baik kan banyak tapi ikhlas. Setuju nggak? Setuju. Udah sedekah sedikit ngeburutu lagi. Ini kan loba kali ikhlas tadinya. Protes lagi. Protes lagi, minta diumumin lagi. Banyak permintaan, sedekah cuma 1 juta, tapi pengen diumumkan di televisi. Yang ketiga jaga dan biasakan untuk selalu baca Quran. Almarhumah saya menyaksikan ketika beliau masih hidup, masih sehat, kalau saya bangun umpama jam 1, jam tengah 2, jam 3 sudah terdengar di telinga saya almarhumah sedang baca Quran di kamarnya. Karena jarak antara kamar almarhumah ibunda tercinta dengan kamar saya dekat, sehingga kalau beliau baca Quran tengah malam saya dengar itu. Saya lagi ngopi, lagi ngerokok, dengar baca Quran. Makanya mudah-mudahan almarhumah dijadikan ahlul khair, amin ya Allah ya rabbal alamin. Semakin banyak kita baca Quran, alam tubuh kita akan semakin terang. Dan yang keempat, memperbanyak tasbih. Dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan sebuah sholawat yang apabila sholawat ini dibaca di depan kuburan mayit, maka mayit itu oleh Allah akan diselamatkan dari azab kubur. Dibaca 3 kali. Dalam hadis diterangkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu salasa marrat inda qabri mayyit, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin la tu'adzib hadzal mayyit illa rubi'anul ajabu yauma yulqahu bisyur. Artinya Rasulullah SAW telah bersabda, tiadalah seorang hamba membaca kalimat ini 3 kali di depan kuburan mayit, di atas kuburan mayit orang tua kita atau saudara kita baca di atas kuburannya 3 kali. Yang kita baca adalah Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit. Dibaca 3 kali. Yang artinya, ya Allah, dengan haknya penghulu kami Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan haknya keluarga beliau, la tu'adzib hadzal mayyit. Ya Allah, semoga Engkau tidak mengadab mayit ini di alam kuburnya. Kata Nabi, rubi'a illa rubi'a anhul adabu, melainkan mayit yang dibacakan doa tersebut oleh Allah akan diangkat dari siksa kuburnya sampai datangnya hari kiamat. Ngomong-ngomong udah pada hafal belum nih? Belum ya? Pendek banget ya. Walaupun pendek tapi kalau nggak hafal tetap hafal kan? Iya. Walaupun panjang kalau hafal tetap hafal. Coba kita bareng-bareng. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin la tu'adzib hadzal mayyit. Cuma itu doang udah. Kita ulangi 3 kali. Mudah-mudahan hafal. Nanti besok kita jalan sama orang tua baca itu. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit. Sekali lagi, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kebaikan Bapak-bapak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Selanjutnya untuk memimpin tahlil dengan kerendahan hati agar kiranya guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Badal-Lutfi berkenan memimpin tahlil nanti untuk doa oleh Al-Mukarram Ustaz Fatoni. Dari saya cukup, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.